Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sebentar ya, saya mau share, saya pakai video saja. Jadi kuliah saya ini ada 4 part ya. Saya putar ya. Materi kuliah yang saya bawakan ini mengenai overview daripada sistem imun. Penting ya kalian ikuti ya. Sudah lihat? Ya, mungkin nanti lebih mudah kalian bisa menangkap kuliah-kuliah berikutnya pada sistem imunologi. Sudah kelihatan ya? Silakan diikuti ya. Hari ini saya akan membawakan satu materi dengan topik overview dari sistem imun atau overview of the immune system sebagai pengantar untuk kalian memasuki kuliah blok imun hema. Ini adalah perkenalan penjelasan secara umum saja mengenai sistem imun yang akan masing-masing nanti dijelaskan lebih rinci oleh dosennya masing-masing. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih jauh ya, saya akan memperkenalkan istilah-istilah yang mungkin nanti dosen akan menyebutkan istilah tersebut saja ya, sehingga kalian sudah mengerti apa sih maksud daripada istilah tersebut. Nah, misalnya immunity atau imunitas ya, imunitas adalah kekebalan terhadap suatu penyakit ya, khususnya paling sering dihubungkan dengan penyakit infeksi. Kemudian sistem imun atau imun sistem. Apa sih itu imun sistem? Yaitu adalah kumpulan atau koleksi ya dari sel, jaringan, molekul ya yang berperan dalam resistensi atau kekebalan terhadap infeksi. Itu ya tentang istilah daripada sistem imun. Kemudian imun respon ya, atau respon imun adalah reaksi yang terkoordinir ya, reaksi yang terkoordinir dari komponen imun tersebut, dari sistem imun tersebut tadi ya. Jadi reaksi yang terkoordinir dari sel ya, jaringan atau molekul terhadap infeksi mikroba atau patogen yang menginfeksi jaringan tubuh. Kemudian kalau imunologi ya tentu saja kalian sudah tahu semua bahwa imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun dan respon ya, respon tubuh, respon imun kita terhadap patogen yang masuk. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sistem imun ya. Dan sangat penting ya, ilmu ini adalah sangat penting, merupakan cabang ilmu yang sangat penting pada ilmu-ilmu kedokteran maupun biological science. Imun sistem ini adalah untuk memproteksi kita dari infeksi ya, melalui berbagai mekanisme ya yang akan nantinya akan dijelaskan oleh dosen masing-masing ya. Mekanisme itu mekanisme sistem pertahanan, ada sistem pertahanan awal yaitu innate immunity dan adaptive immunity, atau yang kadang-kadang disebut adalah imunitas non spesifik dan imunitas spesifik. Ya, sebentar juga akan dijelaskan lebih jauh. Ya, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa sistem imun itu sangat penting, ya sehingga apabila terjadi atau sistem imun itu bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka akan bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Ya, penyakit antara lain misalnya autoimmunity, ya, alergi, kemudian penyakit kanker dan sebagainya. Ya. Kemudian ya dalam beberapa tahun terakhir ini banyak penelitian-penelitian yang memperjelas bahwa gangguan atau masalah pada respon imun itu menyebabkan terjadinya beberapa penyakit ya, seperti penyakit-penyakit metabolik, kardiovaskuler maupun termasuk penyakit-penyakit neurodegeneratif ya. Itu ada, sehingga itulah mengapa ya ilmu imunologi atau imunologi itu sangat penting pelajari pada dunia kedokteran. Immunity atau imunitas ya, kekebalan adalah berasal dari kata imunis ya,
Yaitu awalnya dikatakan bahwa proteksi tubuh terhadap penyakit infeksi, meskipun pada akhir-akhir ini belakangan setelah berbagai macam penelitian itu maka terungkap bahwa bukan hanya saja penyakit infeksi yang penting pada sistem imun kita, tetapi berbagai macam penyakit yang seperti tadi saya sudah katakan ya juga berperan di situ sistem imun. Ada berbagai macam ya imunitas ya, cara tubuh mempertahankan diri terhadap penyakit, yaitu seperti bagaimana sistem imun itu mempertahankan diri terhadap patogen ya, patogen seperti virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bukan cuma virus, bakteri saja atau patogen, tetapi sel-sel yang sudah mati ya, kemudian jaringan yang rusak dan produk-produk yang dihasilkan oleh jaringan yang rusak tersebut itu bisa di removal atau dihilangkan oleh sistem imun kita. Kemudian sistem imun kita juga penting atau dapat mengidentifikasi dan mendestruksi sel-sel yang abnormal ya, sehingga dia dapat mencegah terjadinya penyakit kanker ya. Kemudian selain itu sistem imun kita juga mampu merejeksi atau menolak sel-sel asing ya, misalnya pada kasus-kasus organ transplantasi ya, sistem imun kita kalau terjadi ketidakcocokan ya bisa terjadi penolakan dari sistem imun kita. Kemudian ya itu tadi fungsi yang diharapkan ya daripada sistem imun kita, tetapi ada suatu kondisi di mana sistem imun kita itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga muncullah suatu kondisi yang tidak diinginkan ya. Misalnya respon imun kita itu terlalu berlebihan, maka muncullah itu kasus-kasus atau penyakit hipersensitivitas ya, karena respon imun kita itu berlebihan, ataukah respon imun kita itu dia respon terhadap antigen yang ada di tubuh kita sendiri, sehingga muncullah proses autoimun. Jadi sistem imun kita itu respon terhadap self antigen ya dari tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit autoimun ya. Immunity atau imunitas itu didapatkan seseorang bisa didapatkan oleh seseorang itu melalui dua cara, yaitu secara aktif, yang kedua adalah secara pasif. Yang secara aktif atau active immunity itu misalnya infeksi ya, infeksi artinya ada patogen, ada virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga merangsang sistem imun kita untuk berespon ya, sehingga menghasilkan suatu pertahanan. Kemudian itu yang infeksi tadi melalui masuknya bakteri, virus ya. Kemudian yang kedua yang lain ya, active immunity yang lain adalah memasukkan bakteri ya ataukah produk bakteri tersebut melalui vaksinasi ya, jadi dimasukkan secara sengaja ya untuk merangsang sistem imun kita bekerja. Nah, itu namanya active immunity. Yang kedua adalah passive immunity atau imunitas pasif, yaitu adalah jadi bukan seperti active immunity, ada patogen yang masuk yang merangsang sistem imun kita untuk menghasilkan suatu kekebalan tubuh, tetapi kalau passive immunity yaitu tubuh menerima sekonyong-konyong ya, jadi ada transfer misalnya antibodi dari ibu ke anak ya, ibu ke anak pada waktu persalinan ya, jadi itu ada transfer dari ibu ke anak ya antibodi. Jadi tubuh anak ya, tubuh bayinya itu tidak membentuk satu antibodi, tetapi hanya menerima begitu saja antibodi yang dimiliki oleh ibunya. Kemudian selain antibodi ya yang bisa diterima juga dari ibunya, misalnya limfosit memori ya, yang sudah dalam bentuk memori itu bisa diterima dari ibu kepada anaknya, itu namanya kekebalan pasif atau imunitas pasif. Jadi tubuh tidak aktif membentuk suatu antibodi, tubuh tidak aktif merespon ya, sistem imun kita tidak respon untuk membentuk antibodi, tetapi dia
menerima begitu saja ya antibodi atau kekebalan tubuh dari ibunya. Ada 2 respon imun yang kita kenal ya dan dikenal, itu adalah namanya innate immunity atau imunitas non spesifik. Dan yang kedua adalah adaptive immunity atau imunitas spesifik ya. Nah, innate immunity ini adalah respon imun atau kekebalan respon imun yang perangkatnya itu sudah ada, jadi selalu siap ya. Jadi dia selalu siap di dalam tubuh dia. Jadi perangkat yang bekerja pada innate immunity itu atau komponen imun yang bekerja pada innate immunity itu sudah disiapkan oleh Tuhan ya. Jadi sejak kita lahir sudah ada komponen-komponen itu sehingga untuk memproteksi ya untuk melawan ya mikroba atau patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nama lain daripada innate immunity itu bisa natural, native ya, non-specific dan non-adaptive immunity. Nah, yang kedua adalah adaptive immunity. Adaptive immunity itu adalah ya saya ulang lagi bahwa innate immunity itu adalah lini pertahanan paling awal ya, lini pertahanan paling awal ya. Jadi dia paling cepat respon apabila ada patogen yang masuk. Itu adalah respon imun innate dulu yang bekerja ya. Kemudian apabila innate immunity tidak mampu menjalankan kemampuannya untuk pada sistem pertahanan ini, maka lini pertahanan berikutnya adalah adaptive immunity atau respon imun adaptif ya. Jadi adaptif itu lebih lambat terjadinya daripada respon imun innate. Ini adalah ya selain nama lain daripada adaptive immunity yaitu imunitas spesifik ya atau yang didapat ya. Ya, sekian dulu video kali ini ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Ya, saya ambil dulu video selanjutnya ya. Saya Dr. Rahmawati Minhajat ya, dari Departemen Histologi dan dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Hematologi Onkologi Medik. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa ada 2 respon ya, tipe respon imun dalam tubuh kita, yaitu respon imun non spesifik atau innate ya immunity dan respon imun spesifik ya atau adaptive immunity. Jadi respon imun ini sebenarnya tidak bekerja sendiri-sendiri, meskipun innate immunity itu ada pada line pertama atau benteng pertahanan paling depan daripada sistem kekebalan kita, dan adaptif adalah pada line berikutnya ya. Tetapi kedua respon imun ini tidak berdiri sendiri, tapi mereka keduanya saling bekerja sama. Ada interaksi antara innate immunity dan adaptive immunity. Apa-apa yang berperan atau komponen imun apa saja yang berperan pada innate immunity dan adaptive immunity? Ya, innate immunity tadi yang saya katakan bahwa innate immunity itu adalah rapid respon ya, respon yang paling cepat terjadi, respon kekebalan tubuh kita, respon imun kita yang paling cepat terjadi apabila ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ya, patogen. Innate immunity ini ada 2 ya, berdasarkan komponen yang terlibat atau
sistem imun yang terlibat ya. Jadi ada eksternal ya dan ada yang internal defense ya. Yang eksternal itu yang berperan adalah seperti kulit ya, kulit, epitel, mukosa itu adalah pertahanan fisik sebenarnya ya. Sebelum patogen masuk ke dalam tubuh kita, maka harusnya yang melawan pertama adalah pada permukaannya, permukaan di mana seperti kulit ya, kulit di situ ada epitel ya. Kalau misalnya masuknya melalui saluran pencernaan, di situ ada epitel mukosa ya, di situ itu adalah benteng pertahanan awal daripada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, selain epitel mukosa ya, nah di situ ada juga mukus ya, mukus yang membran ya, kemudian sekresi seperti enzim dan sebagainya, itu adalah external defense ya, atau pertahanan eksternal daripada innate immunity. Kemudian selain external defense atau pertahanan luar ya, ada juga internal defense ya, dan dalam itu yang diperankan oleh fagosit ya. Fagosit misalnya makrofag ya, itu adalah yang berperan di situ di internal defense ya. Kemudian ada antimikrobial protein. Kemudian yang lain adalah terjadinya inflamasi ya, respon inflamasi yaitu untuk melawan satu mikroba ya atau patogen yang masuk. Kemudian sel-sel yang lain adalah NK sel ya, komplement, itu semua berperan pada internal defense ya. Jadi saya ulangi bahwa di innate immunity ada external defense yang diperankan oleh seperti epitel ya pada kulit, ataukah epitel pada mukosa, dinding saluran cerna, saluran nafas, itu adalah tempat-tempat masuknya ya, entry daripada patogen ya. Nah, pada lini pertahanan pertama itu akan yang bekerja adalah itu tadi ya, epitel ya, kemudian mukos, membran, kemudian produk-produk dari sekret. Yang internal adalah fagosit ya, seperti makrofag ya, monosit, PMN, itu semua adalah yang berperan ya, atau kadang-kadang istilahnya seperti tentara-tentara yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Itu tadi adalah innate immunity ya. Nah, kalau untuk adapt limfosit B. Limfosit B dengan efektornya adalah produk yang akhir dan menjadi efektor adalah antibodi ya. Tentu saja melalui limfosit B berproliferasi menjadi limfosit, mengalami klonal ekspansi, kemudian berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma menghasilkan antibodi. Nah, itu adalah jalur daripada respon humoral. Sedangkan respon seluler yaitu cell mediated response atau sitotoksik yang berperan di situ adalah limfosit T. Limfosit T dengan efektornya adalah limfosit T helper dan limfosit T sitotoksik. Ya, jadi itu yang ada pada adaptive immunity. Ada dua respon yang diperankan oleh limfosit T dan limfosit B. Tentu saja ada yang lain lagi yang berperan di situ, tapi yang paling dominan di sini adalah limfosit B dan limfosit T. Meskipun nanti pada respon untuk misalnya respon imun seluler itu ada peranan antigen presenting cell ya, yang kemudian ada peranan misalnya komplement dan sebagainya pada humoral dan sebagainya, itu adalah komponen atau sistem imun yang berperan ya. Jadi nah ini ya, saya ulangi sedikit bahwa yang berperan di komponen innate immunity itu adalah epitel tadi, ini adalah first line ya, tentu saja termasuk di sini apa ya, seperti lisosim ya, enzim, sekret, itu adalah sistem pertahanan paling depan. Kemudian sel-sel seperti dendritic cell, fagosit ya, neutrofil, monosit, makrofag, itu adalah sel-sel yang berperan ya apabila telah patogen itu telah menembus epitel ya.
Kemudian yang lain, sel yang lain adalah seperti NK sel, kemudian non sel, misalnya komplement ya, komponen yang berperan dalam innate immunity. Sedangkan yang berperan dalam sebagai komponen daripada adaptive immunity ya, sebagaimana tadi saya katakan adalah limfosit ya. Limfosit B berperan pada respon imun humoral, sedangkan limfosit T berperan dalam respon imun seluler ya. Ini adalah yang adaptif. Kemudian selainnya yang saya katakan tadi bahwa limfosit B, limfosit T, selain itu ada antigen presenting cell yang akan memperkenalkan antigen tersebut ke limfosit T ya teman-teman. B. Kemudian ada sel efektor. Sel efektor ini misalnya dari limfosit T adalah efektornya limfosit T helper dan limfosit T sitotoksik. Sedangkan produk akhir daripada limfosit B ini adalah pelepasan daripada antibodi. Inilah yang mengeksekusi ya, yang mengeradikasi, yang bekerja paling yang langsung bekerja ya, adalah efektor sel dan antibodi dalam melawan suatu patogen ataupun antigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah gambaran bagaimana respon imun ya. Kalau kita lihat bahwa yang paling cepat merespon apabila suatu mikroba masuk ke dalam tubuh kita adalah innate immunity ya, dengan komponennya adalah epitel ya, kemudian fagosit adalah makrofag misalnya ya, beberapa makrofag, neutrofil ini adalah di bawah epitel banyak ya, di bawah mukosa kulit ini adalah banyak tentara-tentaranya di sini ya. Kemudian selain yang sel tadi ya, yang fagosit ada komplement, kemudian ada NK sel, ini semua ada di bawah epitel atau epitel dari mukosa atau bawah kulit ya, ini ada semua di sini. Nah, ini yang akan melawan apabila mikroba atau patogen itu menembus suatu dinding pertahanan kita. Yang paling depan ada yaitu epitel. Nah, ini berlangsung beberapa jam ya, digambarkan ya sekitar beberapa jam. Nah, apabila ini tidak berhasil maka respon imun yang ada pada lini kedua yaitu adaptive immunity akan bekerja ya. Nah, ini lebih slow ya, responnya lebih lambat, lebih lama karena ada proses ya. Ini nanti masing-masing akan dibicarakan lebih jauh ya, banyak penjelasan tentang ini bagaimana terjadinya adaptive immunity ya, baik yang humoral maupun yang selular ya. Nah, sini kita lihat di gambar bahwa yang berperan di adaptive immunity adalah limfosit B ya, kemudian dan limfosit T. Kenapa dia lama ya? Karena dia tidak langsung misalnya kalau misalnya dia mengenali suatu antigen ya, ada mikroba masuk mengenai kemudian berkaitan dengan dia tidak langsung membunuh atau merusak atau mengeliminasi suatu mikroba atau patogen tersebut, tetapi yang pertama adalah terjadi proses proliferasi ya. Proliferasi dia memperbanyak diri sel itu yang mengenali ya, sel yang mengenali antigen tersebut akan pertama prosesnya adalah membuat anak-anak sel. Dia membentuk anak-anak sel ya, artinya dia berproliferasi lebih banyak dengan klon yang sama ya. Jadi berasal dari satu klon kemudian membentuk satu anak-anak sel yang mempunyai sifat yang sama. Artinya anak-anak sel ini mengenali antigen yang induknya itu kenali ya. Itu proses pertama. Kemudian proses kedua adalah proses diferensiasi. Misalnya limfosit T yang sudah berproliferasi ini akan membentuk dulu efektor ya, efektor limfosit T helper atau limfosit T T helper ataukah T sitotoksik itu adalah sebagai efektornya. Sedangkan kalau limfosit B ya setelah berproliferasi berdiferensiasi dulu membentuk sel plasma, kemudian sel plasma akan menghasilkan antibodi. Nah, inilah semua yang antibodi sebagai efektor dan untuk limfosit T efektornya adalah T helper atau T sitotoksik, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh adaptive immunity itu lebih panjang daripada innate ya. Tetapi kalau kita nanti kalau masuk dalam penjelasan khusus tentang adaptive immunity, meskipun dia lama tetapi dia punya memori dan biasanya sistem pertahanannya lebih kuat ya apabila satu patogen yang sama akan masuk kembali.
Ya, kita lanjut ya. Bagaimana perbedaan antara innate immunity dan adaptive immunity? Ya, innate immunity itu ya ini adalah beberapa perbedaan saja meskipun masih banyak lagi. Ya, kalau innate immunity itu no time like ya, jadi tidak ada jeda tidak ada jeda waktu, sedangkan adaptive immunity itu ada jeda waktu. Kemudian ada jeda waktu dan tidak ada jeda waktu, itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalnya innate immunity ada patogen masuk langsung dilawan ya, sedangkan kalau adaptive immunity ada patogen masuk tentu saja ada dulu proses pengenalan, setelah pengenalan ada proliferasi diferensiasi, kemudian menghasilkan efektor. Nah itu ini ya perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain adalah pada innate immunity itu tidak ada antigen yang spesifik. Artinya apapun antigen yang masuk itu yang dilawan. Sedangkan adaptive immunity itu ada antigen spesifik ya. Jadi makanya tadi melalui proses pengenalan ya, dia kenali dulu misalnya antigen A. Antigen A yang dikenali oleh induknya, nah induk sel ini akan berproliferasi membentuk anak-anak sel yang mengenali antigen A. Kemudian membentuk suatu sel efektor yang mengenali antigen A, dan mungkin proses selanjutnya adalah membentuk sel memori yang mengenali antigen A. Apabila antigen B masuk, tidak akan dikenali oleh memori daripada antigen A. Nah, itu namanya antigen spesifik. Jadi dia punya kemampuan untuk mengenali antigen yang spesifik. Jadi tidak secara sembarang antigen yang masuk semua tidak ya. Dia bekerja secara spesifik. Kemudian perbedaan yang lain adalah kalau innate immunity tidak ada memori ya, jadi dia tidak mengenal, jadi tidak ada memori. Sedangkan kalau adaptive immunity seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pembentukan sel memori ya. Kalau induknya mengenali tadi ini dikendali adalah antigen A, maka dia akan membentuk suatu limfosit T, anak-anak daripada limfosit ya yang mengenali antigen A. Jadi dia antigen A ya, jadi sudah ada sel memori. Antigen A nanti masuk maka langsung dilawan oleh misalnya memori ya, efektor memori tadi daripada komponen daripada adaptive immunity. Ya, sekian dulu video kali ini ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part ketiga ya, bentar dulu. Saya Dr. Rahmawati Minhajat ya, dari Departemen Histologi dan dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Hematologi Onkologi Medik. Nah, ini secara gambaran garis besar saja ya, nanti dijelaskan secara rinci oleh dosennya masing-masing yang akan membahas masing-masing topik ya. Innate immunity gambarannya ya, epithelial barrier. Jadi kalau ada suatu antigen atau ada suatu patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya, tentu saja sebenarnya pada permukaan ini, misalnya pada permukaan daripada mukosa mulut itu kan ada macam-macam ya, ada enzim, ada ya di situ yang bisa berperan bisa sebagai anti. Sudah nggak untuk melawan daripada yang tadi itu sudah belum kan? Nah, kemudian dia akan menembus. Sudah dok, sudah ya, sudah tadi itu. Sel darah kulit. Tapi dok, tinggal yang ketiga dok. Atau belum yang tadi? Tapi dok, belum dok. Belum toh? Kalau ini juga biasa kelasnya Anda perhatikan.
Ini yang ketiga, ada 4 part ya untuk kuliah pendahuluan. Kenapa dalam suaranya? Di situ yang bisa berperan bisa sebagai antigen atau ada satu patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya tentu saja pada permukaan ini, misalnya pada permukaan daripada mukosa mulut itu kan ada macam-macam ya, ada enzim, ada ya di situ yang bisa berperan bisa sebagai antibiotik ya, untuk melawan daripada patogen yang masuk. Nah, kemudian dia akan menembus, kalau tidak berhasil dia akan bisa menembus epitel ini ya, atau epitel dari kulit, epitel dari mukosa bisa menembus ini. Nah, kalau dia masuk ke sini ya, kalau dia tidak, sistem pertahanan kita di sini bobol, maka patogennya bisa masuk. Nah, kalau dia masuk di bawah kulit, bawah epitel itu, nah, disitulah ada yang ini ya, ada komponen-komponen sel sistem imun kita yang lain yang berjaga atau bersiap di situ ya, seperti fagosit ya, fagosit, neutrofil, makrofag ya, kemudian NK sel, kemudian komplement sistem, plasma protein, itu semua ada di sistem pertahanan depan ya, paling awal di innate immunity. Apabila suatu patogen menembus dinding epitel ya, epitel dari mukosa ya, atau kulit. Jadi komponen innate immunity itu bisa melawan suatu mikroba yang dikenali berdasarkan struktur ya yang ada pada mikroba. Namun demikian, meskipun innate immunity bisa melawan pada sistem pertahanan paling depan ya, respon imun yang paling cepat ya, tetapi banyak mikroba yang tidak bisa dilawan oleh sistem imun kita ya, innate immunity khususnya, sehingga hal inilah yang merangsang atau menginduksi aktifnya sistem atau respon imun adaptif ya. Jadi apabila terjadi ketidakmampuan ya innate imun kita pada sebagai respon imun awal, maka diaktifkanlah, diinduksilah respon imun adaptif kita. Nah, disinilah mulai terjadi respon imun adaptif setelah innate immunity masuk ke adaptive immunity. Adaptive immunity yang tadi saya katakan ada terbagi dua ya, yaitu humoral immunity dan cell mediated immunity atau biasa disebut sebagai cellular immunity. Jadi humoral immunity ini adalah cell mediated immunity. Humoral immunity ini adalah ya, kalau secara gambaran garis besar ini penjelasannya panjang lebar ya, tapi secara umum saja saya jelaskan bahwa apabila suatu mikroba masuk ya, ini adalah mikroba yang ekstraseluler ya. Ekstraseluler itu artinya yang di luar sel. Di luar sel bisa di intravaskuler ataukah di cairan tubuh lain yang ada di luar sel ya. Jadi ini ekstraseluler mikroba yang masuk dalam atau patogen ya, yang masuk ke dalam tubuh tapi letaknya ekstraseluler, maka dia akan merangsang respon daripada limfosit B ya. Limfosit B yang pertama adalah dia akan berproliferasi dulu ya, ini panjang ceritanya sini. Dia berproliferasi dulu, menghasilkan nanas sel, kemudian berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma nanti akan menginduksi atau memproduksi suatu antibodi ya. Ini adalah efektornya ya, antibodi. Antibodi di sini antibodi apa? Antibodi yang mengenali yang ini ya, mikroba yang masuk ini atau antigen yang dihasilkan yang dimiliki oleh mikroba ini ya, dan itu. Nah, fungsinya adalah, fungsi daripada humoral immunity ini adalah memblok infeksi dan mengeliminasi mikroba yang letaknya ekstraseluler ya. Jadi bukan dalam sel, yang ada di luar sel. Yang ada di luar sel. Antibodi tidak mempunyai akses untuk melawan mikroba ya, atau antigen yang ada di dalam sel atau yang intraseluler ya. Jadi khusus dia fungsinya adalah untuk melawan atau mengeliminasi ya satu antigen atau mikroba yang letaknya ekstraseluler ya. Saya katakan bahwa yang ada di aliran darah, yang ada di cairan tubuh, yang ada di luar sel, itulah yang target daripada antibodi.
Sedangkan cell mediated immunity atau biasa disebut imunitas seluler. Nah, di situ ada dua ya, juga biasa sebagai efektornya yaitu T helper ya, atau biasa disebut limfosit T helper, dan yang kedua adalah limfosit T sitotoksik ya. Nah, kalau suatu di innate immunity ya, suatu patogen ya ditangkap misalnya oleh suatu makrofag yang ada pada tadi yang saya jelaskan di sistem pertahanan awal, kan di bawahnya epitel itu ada makrofag ya, makrofag atau sel-sel yang lain yang memakan suatu mikroba yang masuk ya, atau patogen yang masuk tapi tidak mampu membunuhnya, maka dia akan mengaktifkan sistem imun atau respon imun adaptif ya. Respon imun adaptif kemudian membentuk efektor ya, adaptif ini membentuk efektor yang namanya T helper. Nah, T helper yang terbentuk ini akan melepaskan sitokin. Ya, sitokin ini mampu mengaktifkan makrofag ini yang tadi makan untuk memfagositosis. Kan kita tahu bahwa fungsi daripada makrofag ya adalah untuk memfagositosis ya. Jadi merusak mikroba atau patogen yang masuk ya, yang masuk. Nah, kalau kita lihat ini ya satu makrofag yang memakan atau memakan suatu patogen atau mikroba ya, tetapi dia tidak mampu memfagositosis, maka mengaktifkan respon imun adaptif ya, sampai terbentuknya, ini panjang ceritanya dari sini ke sini, tapi secara ringkasnya bahwa nanti akan terbentuk T helper ya. T helper itu adalah sebagai efektornya ya. Efektor dia bekerja bagaimana? Apakah dia langsung membangun sel? Oh tidak ya. T helper namanya helper, membantu, dia akan melepaskan sitokin. Nah, sitokin inilah yang mengaktifkan makrofag yang tadi memakan mikroba yang tadi ini, sehingga makrofag ini mampu memfagositosis ya, jadi mampu merusak ya, membunuh mikroba yang dia makan ini ya. Jadi di sini penjelasannya bahwa fungsinya adalah mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba yang dia fagosat ya, yang dia makan itu tadi ya. Nah, itu yang mengaktifkan. Jadi dia aktifkan makrofagnya yang dia bantu untuk membunuh mikroba yang dimakan itu ya. Sedangkan kalau yang jalur yang kedua adalah sitotoks. Jadi kurang lebih mekanismenya ya agak beda sedikit, bahwa kalau misalnya suatu, ini contohnya misalnya NK sel ya, NK sel yang ada di perifer ya, yang tadi ada di permukaan, yang ada di sistem pertahanan ini tadi, salah satunya kan misalnya NK sel ya, NK sel memakan satu mikroba atau patogen yang masuk, tapi dia tidak mampu juga menghancurkan ya, membunuh. Nah, atau sel apa saja ya yang terinfeksi, misalnya virus ya, virus dan tidak bisa, maka ini proses adaptif tadi, respon imun adaptif pun diinduksi dengan efektornya adalah limfosit T sitotoksik. Berbeda dengan T helper. Apa perbedaan T helper dengan T sitotoksik? Kalau tadi T helper adalah mengaktifkan makrofag atau mengaktifkan makrofag ini untuk menghancurkan antigen atau patogen yang dimakan oleh makrofag tadi ini, sehingga yang rusak adalah atau yang hancur adalah mikrobanya atau patogennya, sedangkan makrofagnya tidak ada masalah. Sedangkan kalau yang T sitotoksik ya, ini namanya toksik ya, toksik. Sito itu artinya sel, sitoplasma ya, toksik ya, jadi toksik terhadap sel. Kerjanya ini adalah T sitotoksik, kerjanya adalah menghancurkan, jadi membunuh sel yang terinfeksi oleh virus ya. Jadi sel yang memakan yang terinfeksi virus tersebut rusak sekalian dengan virusnya ya. Jadi membunuh, jadi fungsinya utamanya adalah membunuh atau merusak sel yang terinfeksi oleh virus ya. Jadi agak beda antara jalur yang diperankan oleh T helper dengan yang jalur diperankan oleh T sitotoksik gitu ya. Respon imun adaptif itu hanya dipicu apabila mikroba atau antigennya itu melalui epitel barrier tadi sebagaimana saya katakan. Dia menembus, kemudian apabila innate immunity tidak mampu, maka dia akan dibawa ke organ limfoid
ya, organ limfoid sekunder di sini, misalnya limfonodus, ya, itu akan dibawa ke situ melalui ada namanya antigen presenting cell, ya, nanti akan dipelajari khusus, ya. Antigen presenting cell membawanya ke organ limfoid. Nah, di organ limfoid perifer inilah, atau organ limfoid sekunder itu limfonodus. Nah, disitulah dia akan berkenalan dengan limfosit. Nah, itulah awal mula apabila terjadi perkenalan antara antigen yang dibawa oleh antigen presenting cell dengan reseptor yang ada pada limfosit, maka itulah pertama kali memicu atau menginduksi terjadinya respon imun adaptif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa adaptif selain menghasilkan antibodi, dia juga menggunakan sel, ya, dan molekul daripada innate system untuk mengeliminasi daripada satu mikroba. Ya, sekian dulu video kali ini, ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di onkologi medik. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana respon imun, ya, yang utama dalam tubuh kita innate dan adaptif. Selanjutnya adalah saya jelaskan bagaimana fase, ya, daripada respon imun adaptif ini, ya. Tadi juga saya sudah jelaskan secara singkat. Nah, ini kalau kita lihat ini, ya, gambar ini, bahwa kita tahu bahwa yang berperan di adaptif itu adalah limfosit T dan limfosit B, ya. Naive limfosit T atau naive limfosit B adalah limfosit T yang sama sekali belum pernah mengenali suatu antigen, ya. Jadi belum pernah sama sekali mengenali. Apabila ada antigen baru yang masuk, maka yang dipanggil dari sumbernya, ya, misalnya bone marrow atau limfosit T dari timus, itu yang datang adalah naive limfosit T, artinya limfosit T yang belum pernah berkenalan dengan satu antigen, ataukah naive limfosit B yang belum pernah mengenali suatu antigen. Nah, itu yang nanti akan bertemu dengan antigen, ya, misalnya antigen X yang dibawa oleh namanya antigen presenting cell. Antigen presenting cell ini adalah satu sel, ya, bisa makrofag, bisa dendritic cell, ya, bisa limfosit B sendiri yang membawa antigen yang akan memperkenalkan antigen ini ke naive limfosit, ya. Nah, ini naive limfosit T, ya. Kemudian kalau misalnya antigen baru juga yang masuknya melalui ekstraseluler tadi yang saya jelaskan, maka dia akan berikatan atau dikenali oleh suatu naive limfosit B, ya. Ini antigen yang baru masuk sehingga yang dia akan diperkenalkan ke naive limfosit B atau limfosit B yang belum pernah mengenali suatu antigen. Beda kalau misalnya antigennya dulu sudah pernah masuk, itu kan berarti sudah ada sel memori, ya. Jadi tidak, proses pengenalan tidak lagi, tapi sudah dikenal oleh suatu sel memori sehingga bisa langsung dilawan. Nah, ini adalah fase-fasenya. Yang kedua adalah setelah proses pengenalan, ini pun panjang, ya, ceritanya satu dua topik hanya untuk nanti membicarakan tentang ini pada kuliah-kuliah berikutnya. Setelah terjadi satu proses pengenalan, ya, maka terjadi yang namanya klonal ekspansi. Klonal ekspansi artinya satu sel yang tadi induk sel ini mengenali antigen yang ini, maka dia akan memperbanyak diri, berproliferasi, membentuk anak-anak sel yang spesifik terhadap antigen ini. Maksudnya dia kenali antigen ini. Itu namanya klonal ekspansi. Kemudian setelah mengalami klonal ekspansi, maka terjadi proses diferensiasi, ya. Yang kita tahu dia membentuk untuk limfosit B, ya, kita yang ungunya ingat warnanya, ya, ini limfosit B akan berdiferensiasi membentuk sel plasma, ya. Sel plasma ini, ya, sel plasma
ini akan menghasilkan antibodi. Sedangkan untuk limfosit T dia akan setelah proses klonal ekspansi, maka akan terjadi proses diferensiasi membentuk sel efektor, yaitu T helper ataukah T sitotoksik. Ini efektor daripada limfosit T, ya. Sedangkan efektor daripada limfosit B adalah sel plasma yang menghasilkan antibodi. Nah, pada fase selanjutnya ini adalah fase aktivasi. Jadi pertama adalah proses pengenalan antigennya. Ini pada fase pengenalan antigen recognition, kemudian limfosit aktivasi, ya. Jadi aktivasi mulai dari proliferasi, diferensiasi, menghasilkan efektor, itu adalah proses aktivasi daripada limfosit, ya. Kemudian masuklah ke, setelah itu terbentuk efektor, maka masuklah ke fase efektor. Ya, fase efektor lah ini fase di mana suatu mikroba itu dieliminasi, ya, dihancurkan. Nah, itu pada fase efektor, ya, pada fase efektor. Ya, tadi ada dua, ya, ada untuk adaptif di sini, yaitu humoral dan ada yang seluler. Humoral tadi efektornya adalah antibodi tentu saja yang melawan mikroba atau antigen yang berada di ekstraseluler. Sedangkan yang seluler, ya, ini limfosit T, efektor dari limfosit T adalah melawan antigen yang ada di dalam intraseluler. Nah, ini adalah fase efektor, eliminasi atau penghancuran daripada antigen, ya. Nah, ini. Nah, sampai sini adalah proses efektor. Setelah itu apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan terjadi, yaitu ya sesuai proses hemostasis, bahwa kalau ada proses yang ada sel yang terbentuk, tentu saja ada sel yang mati.
antigen yang spesifik, kemudian mampu mengenali antigennya secara spesifik, kemudian dia membentuk memori, ya, ada proses klonal ekspansi, ada spesialisasi, kemudian dia tidak reaktif terhadap sel antigen. Ya, ini semua adalah karakteristik daripada Tapi dok, suaranya tidak terdengar dok. Tapi tidak kedengaran, merasa bisa juga melalui bantuan daripada komplement, dia bisa mengaktifasi suatu proses fagositosis, ya, bisa mengaktifkan komplement dan mengaktifkan juga makrofag untuk proses fagositosis. Kemudian bagaimana dengan T helper? Ini juga saya sudah bahas sedikit tadi bahwa fungsi efektornya adalah aktivasi daripada makrofag. Kemudian yang kedua adalah inflamasi, ya. Inflamasi ini yang diperankan oleh T helper, ya. T helper menghasilkan sitokin. Nah, sitokin ini apa peranannya di sini? Sitokin yang dilepaskan oleh T helper ini yaitu efektornya atau fungsi efektornya adalah satu, mengaktifkan makrofag, ya, sehingga makrofag mampu memfagositosis mikroba yang dia makan. Yang kedua yaitu merangsang terjadinya inflamasi. Ya, inflamasi adalah salah satu sistem pertahanan kita, ya. Nah, meskipun ini sebenarnya ada di lini innate immunity, tetapi ada peranan daripada adaptif karena limfosit T helper ini yang akan melepaskan sitokin yang akan mengaktifkan proses inflamasi. Yang ketiga adalah T helper yang melepaskan sitokin. Jadi ada berbagai macam sitokin, ya, yang nanti berperan di masing-masing fungsi efektor ini. Yang ketiga adalah dia mampu mengaktifasi proliferasi dan diferensiasi limfosit T dan limfosit B, ya. Jadi itu adalah peranan daripada sitokin yang dihasilkan oleh T helper, ya, sehingga menghasilkan fungsi efektor ya, seperti ini. Terus bagaimana sitotoksik T limfosit, ya, atau CTL. Nah, ini adalah tadi saya sudah katakan bahwa sitotoksik sel adalah dia membunuh, menghancurkan sel yang terinfeksi. Berbeda dengan makro yang ini, ya, karena di sini dia selain antigennya, ya, yang dihancurkan juga sel yang terinfeksi tersebut juga dihancurkan, ya. Dengan NK sel pun begitu, ya, yang dihancurkan adalah sel yang terinfeksi sekalian dengan misalnya virus yang menginfeksi, ya. Jadi ada kerusakan sel di situ, ya, ada kerusakan sel dan mikroba yang memasuki atau misalnya virus yang menginfeksi suatu sel, ya. Oke, demikian kuliah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kuliah ini, ya, kuliah kuliah pengantar imunologi atau tadi itu kuliah pengenalan, ya, sistem imun secara umum. Suara saya masuk, ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuliah kedua, ya. Sebentar saya ganti laptop dulu. Tolong terima situ, ya. Saya mau lihat di sini, saya ganti komputer.
Oke, saya